Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya? Eh, udah siap untuk mengikuti Cipot, yaitu Ica Podcast. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Anissa Fitri Hapsari dengan NIM 1107621171. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi PGSD Universitas Negeri Jakarta. Hai, salam kenal semua. Jadi di sini saya akan membawakan tema podcast yaitu gimana sih membangun motivasi belajar setelah adanya pandemi COVID-19. Saya sendiri tentunya akan ditemani oleh Kakak Diva Anzani. Hai Kakak. semua, perkenalkan nama aku Diva Anzani. Aku juga dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan aku teman sekelas dari Anissa Fitri Hapsari. Kami berdua itu dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar loh. Iya. Di sini aku juga mau nemenin Kak Anissa nih buat menjalankan podcast kali ini. Makasih loh Kak udah ditemenin. Gimana nih kabarnya Kak Diva? Baik dong. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya guys. Setelah kita memperkenalkan saya mengangkat tema ini dikarenakan menurut pandangan saya pribadi, setelah adanya pandemi COVID-19 ini banyak peserta didik yang akan belajarnya tuh turun. Banyak peserta didik yang merasa sepertinya tuh lelah, tidak semangat belajar, bahkan belajar tuh dijadikan beban dalam dirinya. Mungkin nih ya, kalian tuh kayak yang di luar sana pelajar tuh pada kaget, kayak sekarang tuh udah berubah keadaan tuh normal yang tadinya serba di rumah, serba online, sekarang kehidupannya udah normal kembali. Masuk sekolah seperti biasa dari pagi hingga sore. Iya bener banget Kak. Aku juga ngerasain sih dulu waktu aku pandemi itu kan aku juga belajar kayak apa adanya gitu, Terus sekarang kayak capek banget gitu kan sama kuliah gitu, tugas banyak banget aku pusing gitu. Terus menurut kakak nih ya, gimana sih motivasi seorang itu kalau misalkan motivasinya itu hilang? Terus apakah itu bisa menumbuhkan kembali motivasinya gitu? Bisa banget pastinya. Namun motivasi belajar ini kita ketahui bahwa banyak pengaruhnya kalau hilang itu di berbagai kehidupan. Memang tidak gampang menumbuhkan motivasi dalam diri. Itu kayak membutuhkan beberapa aspek. Namun jangan down dulu nih. Soalnya yang harus kita ketahui satu hal bahwa motivasi dan emosi itu saling berkaitan satu sama lain. Yuk kita bahas definisi motivasi itu sendiri apa sih ya? Kan kita nggak tahu nih motivasi itu apa. Jadi motivasi itu adalah di mana keadaan kita melakukan sesuatu supaya mencapai tujuan, goals gitu ya. Kalau diketahui sama banyak orang tuh goalsnya apa sih gitu. Sedangkan emosi yaitu kondisi di mana kita, perasaan kita yang sedang dialami keduanya. Ini saling mempengaruhi perilaku kita yang ngarahin perilaku kita untuk melakukan sesuatu. Nah, dari situ cikal bakal motivasi dalam diri kita bangkit dan semangat melakukan sesuatu. Gitu ya. Terus untuk contoh dari motivasi dan emosi yang saling berkaitan itu apa sih Kak contohnya? Bisa kasih tahu kita semua nggak? Boleh banget dong. Contoh kecilnya aja nih ya. Kayak misalkan nih kamu banyak tugas kan tadi katanya. Kamu buru-buru menyelesaikan tugas itu sebelum Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu ini kamu memiliki tujuan mau main dengan teman-teman kamu gitu kan, teman-teman dekat. Nggak mau diganggu dong pastinya. Betul. Nah, dari situ dapat diambil hal positifnya, yaitu walaupun tujuannya itu main, tapi kan hal positifnya itu kamu bisa belajar melakukan suatu hal gitu. Nah, namun motivasi dan emosi ini perlahan-lahan akan habis karena
kayak sewaktu-waktu tuh emosi itu kan nggak melulu terus berjalan seperti senang terus kan, pasti ada sedihnya atau terasa capek, bosan gitu. Nah maka dari itu kita perlu dasar target tujuan kita itu untuk apa sih belajar ini gitu. Terus kita jika merasa lelah, nah ingat lagi tujuan awal kita tuh belajar apa, karena sudah mengetahui arti belajar untuk diri kamu sendiri apa. Contohnya, jika kita mau masuk perguruan tinggi negeri, nah itu pasti kita akan terus latih soal dan sebagainya sampai kita diterima gitu. Iya betul kan, aku juga ngerasa kalau lagi malas itu aku maunya disemangatin saat tidur di sahabat itu belum tentu aku bisa semangat gitu loh. Terus jadi yang terpenting itu harus motivasi yang benar dari diri sendiri gitu. Terus boleh nggak kak jelasin motivasi yang berasal dari dalam diri biar penonton bisa gimana maksudnya? Boleh banget pasti dong. Karena aku di sini untuk men-share apapun pengetahuan yang aku punya. Boleh. Jadi motivasi intrinsik itu menurut penelitian akan lebih cepat atau optimal, lebih kreatif dan juga memiliki kesehatan psikologis yang bagus dalam melakukan aktivitas, khususnya belajar. Yang kita bahas ini kan motivasi belajar tanpa tekanan dari luar. Jadi kalau misalkan kita belajar ini yang tadi kamu bilang mau disemangatin saat Indonesia pun gak bakal bisa semangat kalau dari dalam sendiri nggak bisa menimbuhin semangat. Betul banget. Jadi harus mempunyai motivasi dari diri kita sendiri yang disebut motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini bersifat autelik, yaitu yang artinya seseorang sendirinya merupakan tujuan. Jadi kamu tuh senang, suka belajar karena semata gitu. Itu artinya tuh autelik. Nah, seperti juga kamu menyukai gambar, kayak kamu membuat suatu karya seni namun tidak dijadikan uang atau perlombaan, itu juga disebut autelik gitu kak. Jelas banget sih penjelasannya kali ini. Namun apakah motivasi ini dapat dimiliki oleh semua orang gitu kak? Pastinya dong, bisa banget. Apalagi kalau kita punya inisiatif dalam diri kita sendiri, apapun yang kita inginkan itu akan tercapai. Nah, aku pernah ingat kata-kata dari seorang guru SMA nih kak. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kamu jangan patah semangat dulu. Jadi kayak harus menggali apa sih potensi kamu. Jadi setiap manusia ini pada dasarnya memiliki keinginan yang kuat untuk mengeksplor, belajar, dan berkembang. Aku punya solusinya juga loh. Apa tuh? Kalau boleh tahu nih semua. Kita skill gak sih? Yang pertama yaitu ini, pikirkan dalam diri kita sendiri untuk percaya kepada potensi apa yang dimiliki gitu. Jadi jangan ragu kayak aduh insecure banget, aku tuh gak punya kemampuan. Jangan begitu. Jadi setiap manusia itu pasti punya kemampuan potensi masing-masing, namun belum diketahui, makanya kita harus gali. Yang kedua yaitu tentuin tujuan dari belajar itu apa. Yang tadi poin sebelumnya itu loh, ya kan. Yang ketiga yaitu setelah tahu nih apa arti belajar, terus udah tahu potensi dalam diri, maka kita harus lebih komitmen dan konsisten dalam menjalani untuk mencapai goals itu tujuannya. Iya, setuju banget sih tuh kak. Kalau kamu punya pengalaman atau cerita nih, waktu pandemi itu gimana sih cara termotivasi biar bisa masuk ke perguruan tinggi itu? Bisa nggak sih diceritain ke kita semua motivasi apa gitu? Bisa banget. Tapi ini
lebih jadi kayak flashback ya, Aduh. cerita sedikit gitu masa lalu. Seru banget sih, cuman ada rada sedihnya gitu. Anaknya emang gitu. Jadi waktu SMA itu aku masih pandemi ya, lagi naik-naiknya banget pandemi COVID-19. Di situ udah pasrah banget dong pastinya. Belajar di sekolah dari guru nggak optimal. Jadi mau nggak mau harus dalam diri kita sendiri nih. Kita mau belajar atau enggak gitu kan, tergantung diri kita. Terus pasrah banget, takut nggak masuk, takut nggak bisa masuk ke universitas negeri. Nah, namun aku ingat bahwa aku belajar sampai sekarang ini waktu di SMA untuk membahagiakan orang tua tujuannya. Dan jika tidak masuk kan tujuannya aku mau menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tentunya habis sekolah SMA mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, salah satunya masuk ke universitas. Nah, aku ingin banget masuk ke universitas negeri ini untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Kalau masuk swasta kan lumayan ya kak, mahal. Gitu. Nah dari situ aku komitmen dengan tujuan sehingga terus termotivasi belajar, belajar terus menerus. Contohnya sharing dengan teman, belajar terus bayar gitu kan, mengeksplor pelajaran dari buku-buku yang soal maupun di internet. Nah, dengan terus berlatih soal dan teriak, alhamdulillah aku bisa lolos PTN. Nah, poinnya juga belajar dengan hati senang dan mulai dengan pelajaran yang kamu sukai itu lebih gampang. Jadi nggak merasa terbebani gitu belajarnya. Kalau kita suka pasti kita bakal ngelakuin dengan ikhlas. Betul banget. Bisa ya semuanya lah. Iya. Terus misalkan seorang udah punya motivasi nih, namun masih kesel aja gitu, misalkan lingkungan sisanya itu nggak mendukung. Terus kadang ada yang teman sengaja bilang, iya habis banget sih kamu. Iya. Nah, aku bilang emang sih lingkungan itu benar-benar faktor terpenting karena membawa diri kamu ini seperti apa juga kan faktor lingkungan. Namun ada faktor yang lebih penting lagi, yaitu ya faktor intrinsik yang tadi aku jelasin. Jadi motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Jika lingkunganmu tidak mendukung, maka jangan andalkan lingkungan dan harus menetapkan tujuan hidup. Bagaimana kedepannya, walaupun dibilang seorang rajin banget, kamu tidak kamu tuh jangan memperdulikan lingkungan yang seperti itu. Harus fokus dengan target hidup kamu sendiri gitu. Kayaknya cukup sampai sini aja ya Pak. Iya bener banget, gak terasa. Iya nih. Sampai udah azan. Bener banget. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.